untuk menerima. Kita sedikit ulas kembali bahwa semua masalah itu berat ringan tergantung Allah menolong atau tidak. Ini kunci sekali. Jadi kalau ada masalah, masalah itu berat atau ringan tergantung pertolongan Allah. Kalau Allah menolong tidak ada masalah berat, karena bagi Allah tidak ada yang berat dalam hidup ini. Tapi kalau Allah tidak menolong pasti berat. Sederhana saja ya, perkara-perkara kecil saja akan jadi perkara besar. Pernah ada seorang suami yang kurang zikirnya, suatu saat malam hari marah kepada istrinya sehingga anak-anaknya bangun. Itu gara-gara kamu bikin salah. Jadi anak-anak bangun. Padahal yang marah ya suaminya, tapi selalu dia mencari kambing hitam. Coba kalau kamu benar, saya tidak marah, maka anak-anak tidak bangun. Mau pergi, kopernya diberantakin lagi. Gara-gara kamu menjengkelkan, jadi koper ini saya berantakan. Aneh, dia yang marah, dia yang keras teriak, dia yang memberantakan, tapi dia sangat sibuk menyalahkan istrinya. Begitulah orang-orang yang, maaf ya, jauh dari pertolongan Allah. Perkara remeh jadi perkara besar sekali. Tapi bagi orang yang ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Rasulullah, perkara rumit pun jadi beres. Makanya jangan takut oleh masalah, tapi takutlah kita tidak mendapat pertolongan Allah. Itu kuncinya. Nah, sudah ada kunci, salah satu kuncinya yang dibahas, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikan sabar dan sholat sebagai pembuka pintu pertolongan Allah. Sabar ini minimal ada di 3 tempat. Satu, sabar ketika taat. Ini seperti kita sholat subuh jamaah, ini perlu kesabaran. Dari rumah harus berangkat, tahajudnya tadi perlu kesabaran. Ya, dalam sholat perlu kesabaran. Sesudah sholat juga perlu kesabaran untuk tidak menceritakan kebaikan. Juga sabar dalam maksiat, artinya kita harus punya kesabaran dalam menjauhi maksiat. Karena godaan, peluang maksiat itu ada di sekitar kita. Duduk dari pandangan saja kita bisa memilih pandangan halal atau pandangan haram. Dalam perkataan juga kita bisa memilih perkataan yang baik atau yang buruk. Nah, kita harus sabar sekali di dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi hal yang tidak diinginkan, yaitu musibah. Judulnya sama, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sabar itu pada pukulan pertama. Kalau pukulan pertamanya kembali ke Allah, kesananya bisa sabar. Tapi kalau pukulan pertamanya datangnya ke nafsu, nggak bisa sabar. Jadi ingat, kesabaran itu pada pukulan pertama. Bukan masalah pukulan fisik, tapi pada timpaan pertama. Ya, kalau ketika ditimpa musibah, kita langsung kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberkatan yang besar, curahan kasih sayang, ampunan dan petunjuk dari Allah. Yang kedua, maaf, sholat. Jadi sholat itu benar-benar kunci agar kita ditolong oleh Allah. Hadirin, khusyuk itu adalah pilihan. Mau khusyuk mau tidak itu pilihan. Seperti orang ke kantor telat. Kalau sering telat itu bukan macet, itu pilihan. Karena terbukti kalau dia akan mendapat hadiah di kantor dan syaratnya tidak telat, dia tidak telat. Dan, jadi sholat khusyuk atau tidak, ini jangan mengatakan, wah khusyuk itu susah. Oh, kita sering khusyuk. Kita nulis SMS juga khusyuk. Kita mendengarkan orang yang mau memberikan pinjaman uang juga khusyuk. Kita waktu diancam oleh atasan juga khusyuk. Jadi khusyuk bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Kita sangat sering khusyuk. Khusyuk itu ada yang di asyik, ada fokus, ada di sana. Nikmat ada. Khusyuk adalah sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Hanya pilihannya pada waktu sholat mau khusyuk atau tidak itu.
Jangan sampai dalam perkara-perkara lain kita khusyuk, giliran sholat kita mengatakan wah susah khusyuk. Padahal kita sudah sehari-hari bisa perhatikan. Bahkan ada video khusus tentang orang-orang yang tertabrak, Pak, karena khusyuk megang handphonenya. Saya melihat tayangan orang, itu lebih dari 10 orang yang tertabrak, yang tertangkap CCTV, karena dia begitu fokus kepada handphonenya menulis sesuatu sehingga tidak melihat situasi dan tertabrak. Ada yang tergilas. Ini kejadian nyata. Jadi jangan mengatakan, wah khusyuk itu susah, khusyuk itu tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menyuruh kita khusyuk. Memang di sana ada dalilnya. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Orang-orang yang tunduk betul ke Allah, itulah yang akan khusyuk. Ada 3 cara belajar supaya lebih khusyuk. 1, mari kita awali dari yang paling mudah dalam sholat, yaitu as-sholatu ala waktiha. Amalan yang pertama itu as-sholatu ala waktiha, baru birrul walidain, baru yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Kita lakukan, coba hadirin, datang ke masjid lebih awal, jaga wudhu kemana-mana supaya kita tidak perlu antri wudhu. Setiap keluar dari toilet, jaga wudhu lagi, datang ke masjid lebih awal, tunggu azan, lalu sholat jamaah di masjid. Ini Allah menyaksikan. Ini orang serius nih. Walaupun mungkin masih lari sana lari sini pikirannya, tapi kalau orang sudah senang sekali menjaga sholat tepat waktu, pasti Allah menghargai orang ini. Karena ini amalan yang disunahkan dan sangat dicintai Allah. Mungkin dalam sholatnya masih lari sana lari sini, tapi datangnya lebih awal tepat waktu, itu akan mendapatkan karunia Allah. 2, teknik yang kedua supaya sholat jadi pertolongan Allah adalah memperbanyak sholat sunnah. Jadi Pak, jangan ragu-ragu ya, sholat sunnah itu mendatangkan kecintaan Allah. Maaf, di sini sudah dikasih perumpamaan jeruk belum Pak? Ada jeruk, tukang jeruk, jualannya 8.000. Kemudian kita tawar 3.000. Pasti tidak mau. Kata tukang jeruk, ini modalnya 6.000. Boleh, kalau gitu saya beli 6.000. Harga 8.000, dibeli 6.000. Kalau yang kedua, berapa harga? 8.000. Saya bayar 8.000. Harga 8.000, dibayar 8.000. Ini yang kedua. Yang ketiga, berapa harga nih? 8.000, bayar 10.000. Ini kembaliannya silakan saja. Kira-kira dari 3 orang ini, 1, 2, 3, mana yang paling disukai pedagang? Yang ketiga, mana yang didoakan kebaikan oleh pedagang? Yang ketiga, mana dari ketiga orang ini yang kita sukai? Jawab hadirin. Yang ketiga, benar? Yang memberikan lebihan. Dari 3 orang ini kira-kira dalam bayangan kita mana yang paling bahagia? Yang ketiga juga, kita nih orang yang sedikit kemampuan menilai, udah senang dengan orang berbuat lebih. Betul? Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta kebaikan lebih suka kepada orang yang melakukan lebih untuknya. Makanya ayo hadirin, sholat sunnah itu banyak itu. Walaupun belum khusyuk, tapi banyak itu insya Allah ada nilainya. Allah tuh asyakur, Allah maha mensyukuri kebaikan hambanya. Walaupun Allah tahu kita belum khusyuk, masih kesana sini pikiran, tapi Allah juga menyaksikan kita berusaha menambah sujud. Kan meminta pertolongan ke Allah itu dengan memperbanyak sujud tuh, memperbanyak sholat sunnah sesudah sholat wajib. Qobla, ba'da, tahiyatul masjid. Kalau sudah wudu, syukrul wudu. Kalau sedih, sholat 2 rakaat. Minta ditenangkan. Tergelincir berbuat dosa, segera sholat 2 rakaat. Minta ampunan. Ada yang mencaci, menfitnah, daripada sibuk membalas, sholat 2 rakaat. Minta perlindungan. Ada keinginan sesuatu, takut salah, sholat 2 rakaat, istiqoroh. Pokoknya sholat itu jadi andalan. Betul-betul ini kunci hadirin. Karena sholat itu paling komplit, ada wudhu, ada ngadep kiblat, ada takbir, ada baca Quran, ada tahmid, dan doa dalam sholat itu paling komplit.
Rabbighfirli, ampuni saya, warhamni, sayangi saya, wajburni, cukupi saya, warfa'ni, angkat derajat saya, warzukni, berikan rezeki halal barokah untuk saya, wahdini, berikan tuntunan, petunjuk, bimbingan bagi saya, wa'afini, berikan kesehatan lahir batin, wa'fu'ani, ampun, maafkan, hapuskan semua dosa saya. Tidak ada doa sekumplit itu kecuali dalam sholat yang diapit oleh 2 sujud. Pilihannya mau khusyuk atau tidak, ya. Nah, makanya sesudah memperbanyak sholat sunnah, yang ketiga adalah, nah ini hadirin, sholat khusyuk itu intinya adalah ketika kita sangat berharap Allah menolong, mengabulkan. Coba kalau orang pinjam uang itu cenderung khusyuk, Pak, nggak ada yang main-main ngomongnya. Begini Pak, kebutuhan keluarga kami sangat tinggi, sedangkan rumah saya belum laku Pak, jadi mohon dipahami. Tapi saya jamin Pak, itu makin berharap, maaf ya, pengalaman saya ketemu dengan orang yang membutuhkan bantuan, itu makin khusyuk tuh. Juga ketika takut, ketika akan diberikan keputusan, itu pada fokus tuh. Nah, begitulah ketika harap dan takutnya kepada Allah kuat, hanya Allah ini yang bisa nolong, cuma Allah satu-satunya yang bisa membulak-balik hati, hanya Allah yang bisa melapangkan urusan, hanya Allah ketika bulat, hanya Allah. Nah, ini sangat membantu kita menghibahnya tuh, menghibah betulan. Makanya marilah kita sholat seperti membuka brankas, takbirnya, khusyuk, fatihahnya dapat tuh satu persatu. Surat pendeknya dapat, takbir dapat, ruku dapat, i'tidalnya bagus, sujudnya terus satu persatu kita jaga seperti membuka brankas. Tenang, tumaninah jaga. Apalagi doa di antara 2 sujud itu harus dapat. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Allahu Akbar. Kalau dapat itu permintaan, Masya Allah. Allah tahu siapa yang ketika doa sama antara lisan dan hatinya. Hadirin, ini pilihan. Karena kita bisa milih, ingat yang lain. Benar? Masalah sholat kita kan 2. 1, susah fokus. Yang kedua, salah fokus. Jadi kita waktu sholat juga mikir ini. Pilihan kita mikir siapa? Mikir ke Allah atau mikir yang lain. Kan begitu. Halo? Jadi jangan mengatakan, wah ini mah nggak mungkin saya khusyuk. Nggak mau, bukan nggak mungkin. Kalau mau dia akan sungguh-sungguh. Manjadda wajada. Orang yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Mudah-mudahan hadirin sekalian, sekarang kita benar-benar tidak usah rumit. Allah sudah memberikan kunci-kuncinya kok dalam menghadapi hidup ini. Kita ribet karena kita nggak pakai kunci kita dengan benar. Mari kita periksa sholat kita. Apakah sudah benar kita pergunakan sholat ini sebaik-baiknya untuk mendekatkan ke Allah, untuk membuka pintu pertolongan Allah, atau kita sia-siakan, punya kunci cuma dipegang, nggak dipakai, giliran dipakai, sekenanya diputar-putar, tidak cocok. Jadi kita tidak dapat apa-apa, karena kita yang zolam tu nafsi, kita yang menzolimi diri kita sendiri, sudah diberikan pintu oleh Allah pertolongan, kuncinya, tapi kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya. Di antara 2 kunci pembuka pertolongan Allah adalah sabar dan sholat. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi ahli sabar, juga menggolongkan kita menjadi orang yang sholatnya khusyuk, serta memberikan kepada kita istiqomah dalam kesabaran dan kehusuan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih jamaah dan para pendengar yang budiman. Insya Allah jam 9:30 di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M Jakarta. Silakan dilanjutkan siaran radio ini, semoga membawa barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, silakan Ustaz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar yang budiman dimanapun berada, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita tadi menyimak paparan ataupun tausiah dari guru kita Agim. Beliau menyampaikan tentang bagaimana keutamaan salat bagi kita sebagai seorang muslim, dan upaya kita terus memperbanyak amal ibadah kita dengan salat ini. Hari Selasa ini biasa diisi oleh guru kita, Ustaz Syaiful Islam. Kita doakan terus beliau semoga terus membaik ya. Kabar kemarin sudah mulai bisa duduk, sudah mulai bisa komunikasi lagi. Mudah-mudahan terus membaik dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakitnya menjadi pengukur dosa, pengangkat derajat dan kemuliaan buat beliau. Juga siapapun yang sedang diuji sakit, saudara kita, sanak keluarga kita, tetangga kita, semoga juga diberikan kesehatan. Sakitnya jadi jalan sabar, jalan penghapus dosa dan kesalahan. Kita doakan bersama siapapun yang sedang sakit, semoga Allah menyembuhkannya. Al-Fatihah. Allahumma rabbana sa'adil ba'si siyanta syafi la shifa illa shifauka shifa la yugadiru saqama. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, saya melanjutkan dari apa yang disampaikan AHA. Tadi AHA mengawali dengan sebuah ayat di surat Al-Baqarah ya, di ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salat, 145, dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang berusaha untuk khusyuk. Beberapa hal tadi sampaikan, mulai dari persiapan kita sebelum salat, kemudian kita berusaha untuk menjaga dalam salat tadi, menikmati setiap bacaan salat, juga melengkapi dengan amal-amal sunnah di dalam salat. Ini menjadi hal yang keseharian kita yang harus kita upayakan, karena Rasul juga bersabda, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Amal pertama yang utama yang akan dihisab oleh Allah adalah salat. Idza salat sairu amalu kullu wa idza fasadat sairu amalu kullu. Jika baik salatnya, maka akan dipandang baik, akan dinilai, akan dilihat amal-amal yang lainnya. Dan jika rusak salatnya, maka rusak pula amal-amal yang lainnya. Di antara beberapa keutamaan salat, kita akan bahas di sini berdasarkan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwa salat ini merupakan rukun Islam, dan kita tahu rukun Islam yang kedua adalah setelah syahadat adalah salat, dan merupakan rukun Islam yang terpenting. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah ayyuhidallahu, fi riwayatin ala khamsin, ya, disebutkan 5 perkara itu. Yang pertama adalah ayyuhidallah, engkau bertauhid kepada Allah, atau dalam riwayat lain antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Wa iqamis salat, kemudian yang kedua adalah mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Wa siyamur ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, kemudian engkau menunaikan zakat serta berpuasa Ramadan dan berhaji jika engkau sanggup di jalannya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi, dari 5 pondasi, 5 dasar Islam ini, yang paling pondasinya, yang paling intinya adalah syahadat, kemudian tiangnya adalah salat.
Sehingga sering kita dengar as-salatu imaduddin, yang salat itu adalah tiang agama. Kalau tiang kokoh, maka sebuah bangunan akan kokoh, akan kuat. Tetapi bisa kita bayangkan bangunan, kalaupun ada pondasi, tapi kemudian bangunan itu tidak ada tiangnya, maka tidak bisa menjadi bangunan. Kalaupun berdiri, dia akan roboh dan tidak kuat. Maka salat bagi kita menjadi bangunan untuk kokohnya keimanan kita. Seseorang imannya kuat, seseorang yakin kepada Allah yang tinggi, sangat berbanding lurus dengan ibadah salat dia. Seseorang akhlaknya mulia juga sangat berbanding lurus dengan bagaimana salatnya. Oh, dia nggak pernah salat juga, akhlaknya bagus. Dia ada yang salat tapi perilakunya masih kurang baik. Nah, itu tentunya harus mempertanyakan salatnya. Kalau salat tapi akhlak kurang baik, berarti salatnya juga belum baik. Kalau sudah salat tapi imannya masih kurang baik, berarti salatnya juga belum baik. Makanya salat ini menjadi tiang agama. Kalau baik tiangnya, maka baiklah bangunan itu. Kalau ibadah kita, salat kita baik, maka akhlak akan baik, iman akan kuat. Karena akan sangat berbanding lurus. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, salat ini merupakan media penghubung antara seorang hamba dengan Robnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadukum idha salat yunaji rabbahu. Sesungguhnya seorang dari kalian, kata Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari, jika seorang di antara kalian salat, maka sesungguhnya kalian sedang yunaji. Yunaji itu bahasa kita bermunajat, berbisik-bisik, berdua-dua, berkomunikasi dengan Tuhannya. Jadi sarana komunikasi kita yang paling intensif, paling intens dan paling dekat itu adalah ketika kita sedang sholat. Bahkan ada satu waktu ketika kita sholat adalah kita bersujud. Pada saat sujud, itulah saat kita juga dianjurkan memperbanyak doa. Kenapa? Itu juga diantara ibadah sholat yang paling dekat. Itu ketika kita sedang sujud kepada Allah. Di situ kita sedang bermunajat, memohon kepada Allah dengan segala permintaan kita. Dan karena salat ini posisi yang paling dekat kepada Allah, maka peluang untuk dikabulnya doa kita juga sangat dekat. Kemudian para pendengar yang budiman dimanapun berada, salat juga akan mencegah diri kita dari perbuatan maksiat, perbuatan keji dan munkar. Ayatnya surat Al-Ankabut ayat 45 ya, di mana Allah berfirman, wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya aqimis salat dan dirikanlah salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ada seseorang yang selalu berbuat keji ini, di antaranya adalah berbuat zina, membunuh, berperilaku dosa besar, maka itu bisa dicegah kalau dia seorang yang selalu mendirikan salat. Orang yang berbuat keji sudah pasti dia jauh dari salat, pasti dia selalu meninggalkan salat. Kemudian perbuatan munkar apa? Perbuatan buruk yang tidak disukai, atau perbuatan yang perbuatan itu akan membuat atau menghasilkan seseorang berdosa di hadapan Allah. Orang berdusta, menggunjing, kemudian membicarakan keburukan orang, bergibah, itu semua adalah perbuatan-perbuatan munkar. Perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah untuk dilakukan, dan itu bisa dicegah dengan salat-salat kita. Jadi luar biasa salat ini, dia akan tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, kemudian yang keempat, salat itu akan menjadi cahaya bagi orang yang beriman di dalam hatinya, ya, dan akan menyinari ketika di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-salatu nurun. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Ya, maksudnya bagaimana? Bahwa kelak di akhirat nanti dengan ibadah salatnya akan membuat dirinya bercahaya. Sebagaimana juga dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad,
Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang man hafadhu 'alaiha, barang siapa yang menjaganya, maksudnya menjaga salatnya, kanat lahu nuran, maka dia akan mendapatkan cahaya, wa burhanan, akan mendapatkan bukti, wa najata yaumal qiyamah, dan juga akan mendapatkan penyelamat, kesuksesan di hari kiamat nanti. Maka yang berikutnya adalah akan menjadi cahaya. Bahkan di dalam Al-Quran, di antara orang-orang yang mendirikan salat ini adalah sebagai bentuk ciri dari umat Rasulullah, di mana ciri umat Rasul adalah mereka yang sidawal al-kufar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada. Umat Rasul itu terlihat tarahum ruk'an sujada, terlihat mereka itu selalu ruku dan sujud. Kemudian yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dengan berusaha dengan ruku sujud itu mencari karunia, mencari keagungan, atau mencari untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, kemudian terlihat nampak dari wajah-wajahnya bekas sujud. Tentu itu nampak, itu bukan sekarang wajahnya terlihat bercahaya, tapi di akhirat nanti, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad tadi, terlihat nanti wajahnya nuron, bercahaya di hari kiamat nanti karena salat-salat yang mereka lakukan ketika di dunia. Inilah yang dimaksud bahwa salat itu adalah as-salatu nuran, bahwa salat itu adalah cahaya. Maka Rasul pun menyebutkan bahwa dia akan menjadi bukti yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, dan akan menjadi cahaya penolong serta akan membawa keselamatan pada hari kiamat nanti. Yang kelima adalah salat merupakan kebahagiaan jiwa bagi orang-orang yang beriman serta penyejuk hati. Ini pun merujuk dari hadis Rasulullah SAW, ju'ilat qurrata aini fis salat. Rasul bersabda, ju'ilat qurrata aini, dijadikan penyejuk hatiku fis salat, di dalam salat. Jadi ketika salat itu tenang, tentram, bahagia. Bagaimana para sahabat itu mereka menunggu waktu salat. Dulu belum ada teknologi seperti sekarang ya, waktu salat udah bisa ditunggu per detik. Dulu jam juga masih jarang. Hanya lihat mungkin perputaran waktu atau matahari ya. Sampai sebelum azan itu para sahabat sudah duduk-duduk di masjid, sudah nunggu dan meminta kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat, arihna bis salat. Wahai Bilal, tentramkan hati kami. Atau arihna itu wisata hati ya, wisatakan hati kami, berangkatkan hati kami, tenangkan hati kami dengan salat. Ya, jadi menyuruh Bilal segera adzan, menunggu pada saat menunggu azan, ingin segera dikumandangkan azan, karena ketika salat itu benar-benar memberikan ketenangan, ketentraman, memberikan penyejuk jiwa pada saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh yang terbaik dari generasi terdahulu, generasi para sahabat, bagaimana mereka menjadikan salat itu jalan kebahagiaan. Jadi kalau kita ada di antara kita yang sholat itu susah gitu ya, harus disuruh-suruh. Mungkin kalau orang tua sudah kesadaran, kita lihat kadang-kadang anak-anak itu berat, sholat subuh harus dibangunkan berulang oleh orang tuanya. Sudah bangun dia sholat dalam keadaan ngantuk, atau sholat dalam keadaan terpaksa karena disuruh orang tua. Tapi itu kita harus paksakan supaya mereka terbiasa. Jangan sampai yang malas, kebiasaan malas itu kita biarkan ya. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi sebuah kenikmatan. Yang namanya sesuatu yang sudah nikmat, sudah enak, kalau hilang tentu akan merasa tidak nyaman. Nah, begitu juga sholat. Tapi bagi yang sholatnya masih berat, merasa terpaksa, maka dia tidak akan sungguh-sungguh untuk melakukannya. Kalaupun melakukan, asal saja. Kalaupun melakukan, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, dan tidak sungguh-sungguh untuk melakukannya dengan terbaik, untuk mengejar kehusyuan, mengejar waktu yang utama, mengejar sapi yang utama, mengejar berjamaah di masjid, karena dia sendiri tidak punya kesungguhan untuk mendapatkan semua itu. Ada yang sholatnya asal sholat saja, asal gugur kewajiban, lihat waktu, masih ada waktu nih,
setengah jam lagi belum habis waktunya baru sholat. Orang lain zuhur jam 12, dia jam 2, setengah 3 baru sholat. Tentu ini akan jauh dari kebahagiaan tadi. Ya, hal-hal yang tadi disampaikan mengupayakan tepat waktu, kemudian mengupayakan khusyuk, seperti membuka berangkas, itu bagian dari meraih kebahagiaan jiwa, kesejukan hati ketika kita sedang sholat, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul tadi, ya, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Jadi kan Allah Rasulullah meminta kepada untuk dijadikan penyejuk hatinya ini dalam sholat. Kemudian poin berikutnya, sholat ini adalah penghapus dosa-dosa, pelebur segala kesalahan. Kita memang sebagai manusia tidak pernah lepas dari salah dan dosa, tidak pernah lepas dari kesalahan, dan tidak ada memang manusia yang berbuat atau yang menjadi manusia yang suci, tidak pernah berbuat salah dan dosa. Tidak ada. Rasul sendiri berbuat salah, walaupun Rasulullah sangat sedikit dan Rasulullah sudah ada jaminan maksum, dosanya pasti diampuni. Kita yang tidak ada jaminan maksum dan kita juga banyak berbuat dosa, maka tentunya berharap kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Dan sholat ini adalah jalan dari penghapus dosa-dosa kita, pelebur kesalahan kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babin ahadukum yagtasilu fi kulli yawmin 5 marratin." Apa pendapat kalian, kata Rasulullah, "Law anna nahran bi babin ahadukum yagtasilu fi kulli yawmin." Ketika di antara kalian, di depan rumah kalian itu terdapat naharon, sebuah sungai, yagtasilu fi kulli yawmin, yang di dalamnya kalian bisa mandi sampai 5 kali. Hal yabqa min daronihi syai'un, apakah akan tersisa kotoran sedikit pun, atau apakah ada masih tersisa kotoran di badannya? Qalu, para sahabat menjawab, la yabqa min daronihi syai'un. Tentu, kata para sahabat, tidak tersisa sedikit pun dari kotoran di badannya itu. Qala kadzalika masalus salatul khamsah. Qala, maka Rasul bersabda, kadzalika masalus salawatil khamsi. Demikian itulah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinna al-khataya. Allah akan menghapus segala dosa-dosa. Jadi kalau kita sehari semalam ini 5 waktu, kita sholat duhur, kemudian kita berbuat dosa nih antara duhur dan asar, masuk sholat asar, dihapus dosa yang kita lakukan tadi. Maka bersih saat asar. Di antara asar dan maghrib kita berbuat dosa lagi. Kita ngomongin tetangga, kita berbuat bohong, kita berperilaku curang. Datang sholat maghrib, kita sholat dengan khusyuk, benar-benar dihapus lagi sampai maghrib. Nanti antara maghrib isya ada kesalahan lagi, dihapus saat isya. Begitu juga antara isya dan subuh, subuh dan zuhur kembali. Jadi akan bersih. Allah menghapuskan dosa kita sebagaimana kita mandi sehari 5 kali di sungai depan rumah kita. Ya, ketika pagi-pagi ada kotoran, kita bersihkan. Siang ada kotoran, kita mandi lagi. Sehingga debu pun tidak ada yang nempel, sehingga kotoran-kotoran lain sangat bersih karena kita bersihkan. 5 kali kita cuci atau mandi di sungai yang ada di depan rumah kita itu. Ini perumpamaan dari Rasulullah. Maka sudah pasti akan sangat bersih tubuh kita dari kotoran. Sebetulnya juga bersihnya dosa-dosa kita dengan sholat 5 waktu tadi. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah tadi, bahwa dengan kita melakukan sholat 5 waktu, itu akan membuat diampunnya dosa-dosa kita. Wabil khusus kita laki-laki juga ada sholat Jumat, yang juga berkenaan dengan sholat Jumat ini Rasulullah juga bersabda, as-salatul khamsa wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ilal ramadan fakafaratun lima bainahuma. Ya, Rasul bersabda, as-salatul khamsa, sholat yang 5, berarti tadi sholat 5 waktu yang bisa menghapus dosa. Kemudian wal jum'atu ilal jum'ah, di antara sholat Jumat dengan Jumat. Wa ramadan ilal ramadan, dan Ramadan dari Ramadan ke Ramadan, kafaratun lima bainahuma, akan menjadi penghapus di antara keduanya. Idaz
idza jutanibat al-kabair, ketika dia menjauhi dosa-dosa besar, ya. Jadi dosa-dosa kecil selain dosa besar yang memang harus dibarengi dengan tobat, dosa-dosa kecil akan dihapus dengan salat-salat kita, termasuk juga salat Jumat. Antara Jumat yang satu dan yang lain, yukaffirud dunub, bisa menghapus dosa-dosa, atau mukaffaratun lima bainahuma, akan menghapus di antara keduanya. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, salat juga tadi disampaikan sebagai tiang agama, ya. Artinya dia menjadi pokok bahwa perkara-perkara Islam itu ada tiangnya, dan salat adalah tiangnya, ya. Rasul amril Islam wa amudatuhu as-salat. Ya, perkara-perkara Islam itu al-Islamu wa amudahu as-salat. Ya, umudnya atau umdahnya itu adalah salat. Umdah itu tiang atau penyangganya, ya. Wa dauratu sanamihi al-jihad. Sementara puncak tertingginya adalah al-jihad fisabilillah. Ini keutamaan berikutnya. Kemudian kita tahu salat juga akan menjadi pembeda antara seorang muslim dan seorang kafir, seorang yang beriman dengan seorang yang musyrik. Ya, ini pun saya mengutip dari hadis Rasulullah, bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus salat. Ya, batas pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah tarkus salat, meninggalkan salat. Jadi kalau seorang yang tidak beriman, seorang yang kafir dan seorang yang musyrik itu tidak salat, lalu kemudian dia ngaku Islam tapi tidak salat, secara perilaku sama dengan orang yang kafir dan musyrik yang tidak salat. Maka pembedanya supaya kita tidak sama adalah kita mendirikan salat dan mereka tidak mendirikan salat, begitu. Masih banyak lagi keutamaan. Juga kita tahu bahwa salat ini merupakan sebaik-baiknya amal, ya, bahwa termasuk afdalul amal, ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim itu ketika Rasul ditanya ayu amalil afdal, ketika Rasul ditanya apa amal yang utama, dan Rasul menjawab as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Para ulama memahami as-salatu ala waqtiha ini dengan as-salatu fi awalil waqtihi, salat di awal waktu. Jadi kita berupaya tidak menunda-nunda, bahkan berusaha lebih baik di awal waktu. Ya, ini alhamdulillah kita upayakan di program-program kita di pesantren, baik di tingkat SMP, SMA, SMK, berusaha tepat waktu. Ya, para siswa sebelum azan berkumandang sudah berusaha ke masjid, sehingga kalau sebelum azan atau ketika azan sudah di masjid, insya Allah tidak akan tertinggal takbiratul ihram imam. Ketika tidak tertinggal takbiratul ihram imam, maka berarti di situ kita tidak tertinggal waktu yang utama, yaitu waktu awal daripada sholat tersebut. Alhamdulillah kemarin juga di Serua, ya, sekolah kita yang di Serua, SMP SMA Azkia Islamic School, juga di situ ditulis, ya, banner-banner besar, gerakan sholat tepat waktu. Jadi sebelum azan 15 menit, 10 menit semua sudah berada di masjid, menunggu dengan berzikir, dengan tilawah Quran, diawali sholat tahiyatul masjid. Maka akan dapat keutamaannya itu, sholat tepat waktu. Selain juga dapat sholat sunatnya, bisa sholat qobliyahnya sebelum keluar masjid, juga dilakukan sholat ba'diyahnya. Ini merupakan amal-amal utama di antara kita menjaga sholat. Demikianlah, semoga kita semua menjadi orang yang bisa menjaga amal utama kita ini sepanjang hayat kita. Karena sekali lagi, sebagaimana tadi diungkapkan, bahwasanya Rasul bersabda, inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salat. Maksudnya Rasul bersabda, sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab, diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat nanti adalah amal salatnya. Maka kalau kita tahu ini yang utama, ya, kita harus kejar dulu yang utama sebelum nanti yang lain-lainnya dari amal-amal kita. Demikian Kang, mari kita undang para pendengar, silakan.
Baik, kemudian sahabat MK, bagi Anda yang bergabung bersilaturahim di pagi hari ini, Anda bisa bergabung di line telepon kami di 022 20170076. Silakan sahabat MK di 022 20170076. Bagi Anda yang bergabung bersilaturahim, dan bagi Anda yang sudah tersambung, harap untuk bisa mengecilkan volume radio terlebih dahulu untuk memaksimalkan suara yang masuk ke studio. Sudah yang bergabung di line telepon, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan Ini Bapak siapa? umpama mau daftar santri SSG itu bisa ya Pak ya? SSG bisa Pak, ya. Bisa ya Pak ya? Bisa, masih bisa Februari ini mulainya. Ya, anu Pak, apa itu? Pembukaannya nanti bulan tanggal berapa Pak? Pembukaannya tanggal 13 Februari ini Pak, pekan ini, pekan depan ya, insya Allah. Ya, Ainur Rizky Firdaus dari Banyuwangi Pak. Oh, Bapak telepon ke SSG dulu Pak. Ini nomornya berapa Pak? Nanti tolong biasa ke sini bisa Pak? Ya, nanti saya tidak pegang nomornya, nanti diinformasikan dari Terima kasih, radio Pak, ya Pak ya. Setelah siaran ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, SSG sedang masih pendaftaran, jadi insya Allah nanti pradiklatnya pekan ini atau di bulan Februari ini, insya Allah pelatihannya kurang lebih 3 bulan. Jadi santri siap guna ini pesantren Sabtu Ahad ya. Bagi yang tidak bisa mondok full di pesantren, bisa datang atau belajar dan berlatih setiap hari Sabtu dan Minggu saja. Programnya santri siap guna, silakan bergabung. Kalau yang mondok, yang sedang pendaftaran, ini untuk tingkat SMP dan SMA atau SMK. Kalau yang di Bandung, SMP sudah tutup ya karena sudah penuh kuotanya. Silakan untuk daftar SMA Qadimul Umat di Eko Pesantren Darut Tauhid dan SMK Darut Tauhid Boarding School. Untuk SMA khusus Ikhwan laki-laki, SMK untuk Ikhwan dan Akhwat. Juga di Serua ya, di Tangerang Selatan. Ada juga SMP SMA Azkia Islamic School. Silakan bagi yang akan mendaftar sekolah sambil mondok ini ya, sambil pesantren. Silakan diundang pendengar yang lain, Kang. Baik, sudah ada yang bergabung kembali di line telepon, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Dengan Ibu siapa? Di mana Ibu? Di Cimahi. Ibu Lis di Cimahi. Ibu Lilis di Cimahi, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya mengenai soal tahajud, sholat tahajud. Itu kan ada yang menyatakan bahwa 22 atau 44. Itu yang lebih afdal yang mana, yang sah yang mana. Kemudian kalau yang 4 rakaat, apakah pakai atahiyat awal atau tidak? Kemudian suratnya 4 rakaat dibaca semuanya atau gimana? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di antara amal-amal sholat sunat adalah sholat tahajud ya. Bahkan sholat tahajud ini disebutkan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di antara sebagian malam fatahajjad bihi, sholat tahajudlah nafilatan lak sebagai nafilah, amal tambahan atau sholat sunat bagimu. Sehingga kita diperintahkan untuk sholat tahajud. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan afdhalus salat ba'dal fardi qiyamul lail. Jadi sholat malam atau tahajud ini seutama-utama sholat setelah sholat fardu. Jadi setelah sholat fardu, sholat yang utama itu adalah sholat tahajud. Ya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Pertama, bahwa tahajud ini adalah bentuk lain dari sholat malam atau qiyamul lail. Qiyam itu artinya berdiri, lail itu malam hari. Jadi dilakukan dari selepas Isya sampai menjelang subuh, itu namanya malam. Tetapi ada waktu yang lebih utama atau afdal, yaitu sulusul lail, sepertiga malam. Kalau malam ini dibagi 12 jam, maka sepertiganya berarti kurang lebih 3-4 jam terakhir menjelang subuh. Itu waktu yang utama ya. Dalam hadis Rasul bersabda, setiap malam Allah turun ke langit dunia sampai tersisa sepertiga malam yang akhir. Ia pun berkata,
Ya, apakah ada hambaku yang meminta sehingga pasti aku berikan apa yang dia minta? Apakah hambaku yang berdosa dan bertobat sehingga aku ampuni siapapun yang berdoa sehingga aku kabul? Ya, ini ada hadisnya. Jadi Allah turun dan menurunkan para malaikat dan mencari hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min ta'ibin. Siapa di antara yang berdoa memohon maka akan diampunkan, yang beristighfar bertaubat akan diampuni. Ya, kemudian tata caranya tadi pertanyaan Ibu, apakah 2 rakaat atau 4 rakaat? Sebaiknya memang atau lebih utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, berdiri lagi, tambah 2 rakaat lagi salam. Seringnya Rasulullah melakukan 11. Tapi Rasul pernah 7, pernah 9, pernah juga 13. Karena 11 itu panjangnya bacaan Rasul sampai tidak cukup waktu ya dalam semalaman itu dengan 11 rakaat. Itu. Kemudian bagaimana yang 4-4? Itu seperti halnya kita sholat tarawih, Bu. Ada 4-4-3 ya. Jadi tanpa tahiyat awal dan setiap rakaatnya dibarengi dengan sunnah. Maaf, dengan membaca surat ya. Tapi yang lebih utama untuk tahajud ini 2 rakaat saja. Jadi 2 rakaat tumanina, tenang, duduk, diselingi zikir, doa, berdiri lagi, tambah 2 rakaat lagi. Dinikmati setiap rakaat. Maka itu yang insya Allah menjadi amal kita. Rasul bahkan menyampaikan jangan kau lihat banyak atau sedikit, tapi panjang dan lamanya. Artinya panjang bacaannya, lama dengan khusyuk. Kalau sendiri itu lebih baik ya, kecuali kalau sholat berjamaah tentu imam harus sangat bijak, jangan sampai kemudian kepanjangan dan makmum menjadi tidak nyaman karena ada yang akan aktivitas yang lainnya lagi. Begitu Bu ya. Jadi silakan untuk terus istiqomah menjaga tahajudnya. Silakan Kang. Baik, kami undang kembali sahabat MK bagi Anda yang ingin bergabung bersilaturahim di pagi hari ini di 022 2017 076 di 022 2017 076. Sudah yang bergabung kembali di line telepon, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kamu dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dari Bu Sabar di Purworejo, Pak. Iya, dari Purworejo, silakan. Iya, Pak Ustaz mau tanya. Untuk sholat makmum sama Pak Kiai, tadi Pak Agen kan bilang kalau membaca bacaannya itu yang kalau khusyuk salah satunya itu kan harus hati alon-alon gitulah, pelan-pelan. Iya, betul. Di samping itu saya makmum sama Pak Kiainya saya di masjid saya itu kalau Baik, bisa terputus. Iya. Terputus ya Kang? Betul, dan belum tertangkap secara keseluruhan. Tapi mungkin ada untuk melaksanakan tartil itu bagaimana Ustaz? Iya betul. Jadi kalau bahasa Jawa tadi alon-alon ya, pelan-pelan. Memang dianjurkan begitu agar setiap bacaan bisa kita pahami, bisa kita nikmati ya. Tetapi dan memang dalam sholat itu ada dialog kita dengan Allah. Ketika baca Al-Fatihah saja, ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, di situ hambanya memuji segala puji bagi Allah. Kemudian Allah menjawab, Hamidani abdi, sedang memujiku hambaku. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai pembalasan. Majidani abdi, Allah menjawab lagi, sedang mengagungkanku hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku beribadahnya kepadamu dan aku memohon pertolongan hanya kepadamu. Maka Allah juga menjawab lagi bahwa sedang wali abdi masa'ala, dan aku akan memberi kepada hambaku sesuai apa yang dia minta. Jadi dari ibadah kita, dari Fatihah saja ada dialog dengan Allah. Belum lagi tadi seperti sampaikan di bacaan doanya. Di situ ada zikir dan ada doa. Robbik firli, ampuni aku, warhamni, rahmati aku. Terus sampai semua bacaan ruku, sujud, sampai tahiyat.
Di situ ada doa, di situ ada zikir, yang kalau kita setiap doa dan zikirnya dipahami, tentu harus dengan alon-alon tadi, pelan-pelan, tartil, tidak usah cepat-cepat. Kita tidak dikejar apa-apa kok, dan amal utamanya justru sholat, ya, yang lain lebih baik kita abaikan dulu, kita lupakan dulu, karena kita sedang melaksanakan amal utama berupa sholat. Begitu Bu ya, semoga kita jadi orang yang berusaha untuk sholat khusyuk dengan bacaan kita sebisa mungkin dengan tartil, ya, akan membantu kekhusyuan kita insya Allah. Sahabat silakan. Masih ada yang bergabung Ustaz di line telepon, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Nanang di Buah Batu. Hai, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Ustaz, yang saya ingin tanyakan kan khusyuk itu, khusyuk menghadapi salat itu ada khusyuk sebelum salat, khusyuk di dalam salat, dan khusyuk setelah salat. Nah, gimana tip-tipnya biar kita khusyuk baik di luar ataupun di dalam salat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Nanang. Memang khusyuk ini mudah kita ucapkan tapi sulit dipraktekkan, ya. Khusyuk secara bahasa adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati. Ketika hati kita hadir dan yakin serta sadar bahwa kita sedang sholat. Bagaimana khusyuk sebelum sholat? Ada khusyuk qabla sholat, ada inda sholat atau fi sholat, ada ba'da sholat. Jadi khusyuk ini dari persiapan sebelumnya akan membantu kekhusyuan. Tempat, pakaian, ini kalau dipakai yang terbaik, diperintahkan pakai wangi-wangian supaya tidak mengganggu pada saat sholat. Kalau terganggu, kekhusyuan kita tercuri. Dalam hadis itu sampai Rasulullah ketika Aisyah memasang gorden yang ada gambarnya, Rasul minta dibuka gorden itu. Kenapa ya Rasul? Dia bisa mencuri sholatku, bisa mengganggu kekhusyuan sholat kita. Kemudian suara-suara dan sebagainya jangan sampai mengganggu juga kekhusyuan kita. Itu sebelum sholat. Ketika sholat juga sama, kita berusaha menghadirkan hati bahwa kita sedang menghadap Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka diantaranya memahami bacaan yang kita baca itu membantu, walaupun tentu bukan satu-satunya. Dan terakhir setelah sholat, artinya amalan sholat ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Demikian, waktunya habis Kang Hasan. Betul Ustaz. Ya, sebagai informasi terakhir, jadi untuk PPDB dari mahasiswa baru, SMK bisa ke 022-200-5132 di Bandung ini ya. Sementara untuk SMP dan SMA Azkia ini di Jakarta dan sekitarnya, tepatnya di Serua, itu ke 021-746-38050. 021 kode Jakarta 746-38050. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.